Mari mengenali 7 tokoh besar melalui pemahaman garis dalam seni. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah seorang seniman, ilmuwan, dan pemikir besar pada masa Renaissance yang lahir di Italia pada tahun 1452. Ia dikenal sebagai sosok jenius yang memadukan seni dan ilmu pengetahuan dalam setiap karyanya. Bagi Leonardo, menggambar bukan sekedar menciptakan keindahan, tetapi juga cara memahami alam dan juga manusia. Salah satu karya terbesarnya adalah Mona Lisa, lukisan potret yang terkenal dengan senyum halus dan misterius. Dalam karya ini, Leonardo menggunakan teknik sumato, yaitu peralihan gelap dan terang, yang sangat lembut tanpa batas garis yang tegas. Teknik ini membuat wajah tampak hidup, alami, dan memiliki kedalaman emosi. Leonardo memandang garis sebagai dasar dari semua bentuk. Dalam ribuan sketsa dan catatannya, garis digunakan untuk meneliti anatomi tubuh, gerak, cahaya, dan ruang. Garis tidak selalu harus terlihat jelas, tetapi dapat hadir secara halus untuk membentuk volume dan suasana. Pemikiran inilah yang menjadikan karya Leonardo da Vinci abadi dan berpengaruh hingga saat ini. Plato. Plato adalah filsuf besar Yunani kuno yang lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi di Athena. Ia merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles, serta menjadi salah satu tokoh utama dalam sejarah filsafat Barat. Pemikirannya banyak mempengaruhi cara manusia memahami pengetahuan, kebenaran, dan nilai keindahan. Salah satu karya terpenting Plato adalah Republik, sebuah buku filsafat yang membahas keadilan, negara ideal, dan pendidikan manusia. Di dalam buku inilah Plato memperkenalkan alegoria gua, yaitu sebuah perumpamaan atau konsep filsafat, bukan lukisan atau karya seni rupa. Alegori gua menjelaskan kondisi manusia yang terjebak dalam bayangan semu dan harus berjuang keluar menuju cahaya sebagai simbol kebenaran sejati. Plato tidak secara langsung membahas garis sebagai unsur seni rupa, namun pemikirannya dapat dipahami secara konseptual. Garis dapat dimaknai sebagai simbol perjalanan intelektual manusia dari dunia bawah yang gelap menuju dunia atas yang terang. Dalam konteks seni dan desain, gagasan Plato mengajarkan bahwa garis bukan sekedar pembentuk visual, tetapi juga sarana untuk menyampaikan struktur, arah, dan makna pemikiran yang mendalam. Wassily Kandinsky. Wassily Kandinsky adalah seniman asal Rusia dan pelopor seni abstrak modern. Lahir pada tahun 1866, ia meyakini bahwa seni tidak sekedar meniru bentuk alam, melainkan menjadi sarana untuk mengekspresikan kehidupan batin manusia. Dalam bukunya Point and Land to Plan tahun 1926, Kandinsky menjelaskan bahwa garis lahir dari pergerakan titik. Garis bukan sekedar bentuk visual, melainkan alat untuk menyampaikan ritme, energi, dan perasaan yang membimbing mata serta emosi pengamat dalam pengalaman estetis. Gagasan ini tampak jelas dalam karya-karyanya seperti Composition 7, Composition 8, dan Yellow, Red, Blue, di mana garis dan warna disusun sebagai bahasa visual murni yang membangun harmoni dan ketegangan tanpa menggambarkan objek nyata. Laszlo Moholy-Nagy. Laszlo Moholy-Nagy adalah seniman dan pendidikan asal Hungaria. Lahir pada tahun 1895 serta tokoh penting dalam gerakan Bauhaus. Ia dikenal sebagai pelopor seni modern yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Moholy-Nagy menempuh pendidikan seni dan kemudian mengajar di Bauhaus, tempat ia mengembangkan pendekatan visual berbasis eksperimen material, cahaya, dan media modern. Karya terkenalnya antara lain Light Space Modulator serta berbagai eksplorasi dalam fotografi, film, dan tipografi.
Dalam bukunya Painting Fotografi Film tahun 1925 yang diperbarui pada tahun 1947, ia memandang garis sebagai elemen aktif dalam komposisi visual. Garis mengarahkan pandangan, menciptakan ritme, dan mengekspresikan energi, sehingga tidak hanya menjadi batas bentuk, tetapi juga medium pengalaman visual bagi pengamat. Halbert Reed. Halbert Reed adalah seorang kritikus seni Inggris, menekankan terutama garis memiliki peran penting dalam pendidikan dan desain. Karya terbesarnya Education Third Art 1943. Ia memandang garis esensial yang membentuk struktur, menuntun pandangan, dan menciptakan keseimbangan visual. Bagi Reed, garis bukan sekedar hiasan, melainkan prinsip rancangan yang menyatukan fungsi dan estetika, sehingga karya seni dan desain menjadi lebih komunikatif, efektif, dan bermakna. Rudolf Arnhem. Arnhem adalah psikolog asal Jerman. Ia lahir pada tahun 1904. Ia dikenal atas pemikirannya tentang psikologi, persepsi visual, dan cara manusia memahami elemen-elemen seni secara menyeluruh. Menurut Arnhem, garis memiliki bagian penting dalam menciptakan arah gerak dan keseimbangan visual. Garis membimbing pandangan mata, menonjolkan bentuk, serta membantu menyampaikan ritme dan emosi dalam sebuah karya. Melalui pandangan Gestalt, Arnhem menegaskan bahwa garis bukan sekedar elemen visual, tetapi alat psikologis yang menghubungkan persepsi mata dengan pengalaman estetis, menjadikan karya lebih hidup dan komunikatif. Johannes Itten. Johannes Itten adalah seniman dan pendidik asal Swiss, lahir pada tahun 1888, serta tokoh penting dalam gerakan Bauhaus. Ia dikenal melalui pendekatan pengajaran dasar seni yang menekankan pengalaman visual dan kepekaan kreatif. Itten mengajarkan pentingnya garis, bentuk, warna, dan kontras dalam membangun komposisi serta mempengaruhi perspektif kreatif. Karyanya yang berjudul The Art of Color tahun 1961 menjadi referensi penting dalam studi seni dan desain modern karena menjelaskan bagaimana unsur visual bekerja secara harmonis dan ekspresif. Itulah 7 pandangan filsafat seni tentang garis, sebuah bahasa visual yang menjadi awal penciptaan. Garis menghubungkan bentuk, ruang, warna, ekspresi, hingga menyatu dalam makna karya.